ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدين في الدارين آمين. ثم قال. Pertemuan kita pada malam ini melanjutkan dari pertanyaan Sahibul Bait, Sahibul Hajah, yaitu Bapak Haji, tentang adab kita takziah. Biar lebih jelas nih. Hari itu sudah sebagian kita sedikit singgung. Kata Imam Al-Ghazali, adab orang mengunjungi orang yang meninggal atau dapat musibah itu adabnya ada 4. Yang pertama, menghindari dari hal yang tidak pantas. Mana ketika ada saudara kita, tetangga kita dapat musibah, maka jangan kita datang ke tempat yang dapat musibah seperti kematian itu datang dengan hal-hal yang tidak bagus, tidak pantas. Mana misalnya tulak orang kematian, tasnya brandy, berkunang-kunang, muhanya kayak artis, bermake up, begitu. Sebab kita ini datang ke tempat orang yang dapat musibah. Maka kalau sudah bentuk muha itu begitu, berhias macam-macam, itu bukan menandakan dapat musibah. Biasanya tuh bahagia. Jangan-jangan orang yang didatangi tersinggung, hendak tulak pengantinan kah? Hendak tulak orang kematian. Nah, ini adabnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, hindari ketika kita mengunjungi orang dapat musibah itu melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak bagus. Pakaian sederhana, penampilan jangan kayak artis. Ini tulak orang mati ya tadi, batuknya tinggi, tulak. Pas hilang batuknya tinggi, apa ini dapat musibah juga. Ini adabnya nih. Jadi kita kalau tempat orang kematian itu jangan seperti tempat undangan pengantin. Yang kedua, wa izharul hazni, menampakkan duka cita. Jadi tidak apa-apa ketika kita datang ke tempat orang yang meninggal itu kita nampaknya tuh memang agak sedih, yang pulang meraung-raung menangis kada boleh gitu. Jadi hati-hati yang dapat musibahnya. Sebab perempuan jadi bini panangkat meraung-raung anaknya mati. Itu ketika meraung-raung karena di hari kemudian dihalaunya seperti anjing menggonggong. Ini bahayanya kalau kita makik-makik, teriak-teriak, berpujiak-pujiak ketika dapat musibah, misalnya kematian. Kita kalau ada anak meninggal dunia menangis, sekedar meneteskan air mata, ada apa-apa. Nabi aja biar. Waktu anak Hidin yang penghabisan ngarannya Ibrahim meninggal dunia, Hidin itu menangis sampai salah satu sahabat beliau, Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kenapa pian menangis?
Padahal kan mendapat musibah itu kada bagus menangis. Ujar Nabi, kalau cuma sekedar menangis sebagai ungkapan perasaan dalam hati sedih, kada jadi masalah. Yang jadi masalah tuh toh meraung-raung, mekik-mekik, awe, aduh, akai. Padahal seandainya dihidupakan namun tak lagi. Apalagi menang laki tuh hidup pulang bulik, mau buka nabi ini. Yang ketiga, watarkut tabassum. Ya. Yang tarkut tabassum ini tadi toh jangan banyak tertawa. Itulah kalau meninggal dunia kuhing. Nah, bepandiran ada karuan deh. Jadi kita adatnya itu jangan banyak pandir. Makanya kemarin sudah kita bicarakan bahwa kalau meninggal ada kita tempat ada mau kita meninggal tuh bagusnya tuh mengikuti daun pandan. Aku kadang datang bulan Ustaz baca selawat. Baca selawat. Setidak-tidaknya kadang gua baca bismillah itu tuh. Namun yang ada hafal lagi nak Quran lain menang kada datang bulan. Jadi bagus sekali bagi ada yang meninggal dunia memang diberikan daun-daunan. Dengan sebab itu ada kepandiran. Mana kepandir? Anak mandi kawan, untuknya remote baca selawat, baca. Jadi bacaan itu apa? Terserah apa yang dibaca. Yang keempat, adatnya kita itu ketika mengunjungi orang yang dapat musibah seperti kematian, waqillatul hadis, tidak banyak omong. Nah, dulu tadi jangan berpandi-pandiran. Kada berpandi-pandiran aja. Nah, apa kelebihan kita mendatangi orang dapat musibah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mislu ajri. Barang siapa yang mengunjungi, mentakziahi orang yang diberikan oleh Allah musibah, dapat musibah, maka baginya dapat pahala sama seperti orang yang dapat musibah. Orang yang dapat musibah itu benar, gue pahalanya kita mah ilangi, inya sama dapat dua pahalanya kayak yang inya derita. Artinya kayak inya dapat kesedihan itu dua pahalanya. Tapi adatnya jadi orang kematian anak kuehing tasinggungnya ikamnya main tak kuehing rupanya datangnya kada virus. Dalam riwayat yang lain, man azza tatla kusya burdan bil jannah. Barang siapa yang mengunjungi orang yang kehilangan anak orang itu meninggal, maka anak satu meninggal itu pahalanya seperti gunung Uhud. Anak satu belum balik meninggal dunia diberikan cahaya yang luas nanti untuk menuju ke dalam surga. Meninggal tiga ditutup pintu neraka. Jangan pula mendengarnya anak udah tiga sembahyang kada lagi puasa kada lagi. Kita tangga apa bukan ada sembahyang puasa lagi anak udah nutup akan neraka. Nampaknya baik-baik deh. Adanya mau pak. Nah, dalam riwayat yang lain, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah azza wa jal min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidak ada dari orang mukmin yang mengunjungi saudaranya yang mendapatkan musibah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya pakaian daripada pakaian kemuliaan nanti di hari kemudian. Jadi kita mengunjungi orang dapat musibah itu aja keistimewaan luar biasa. Yang jelas menyenangkan hati orang tuh. Alhamdulillah terbagi kesedihannya. Ini katanya ada suah nama hilangi orang gering tak utang. Lain aja apa dia? Makna atau karena aku Nabi mengajari siapa yang melihat orang karena penyakit itu penyakit ujung orang menular, lalu inya kunjungi, inya membaca, cuman jangan di hadapannya tersinggung hidup.
Alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila. Insyaallah penyakit yang dia lihat tidak akan Allah timpakan kepadanya. Orang tuh karena penyakit stroke kita baca, tapi jangan berhakwe. Apalagi takutnya baca apa? Pelindung diri. Alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila. Itu amalan apabila kita mengunjungi orang gering, orang yang ada penyakit, kita lihat, mudah-mudahan dengan sebab itu kita udah kadakan ditimpakan penyakit itu. Orang Banjarnya sajen ada dalam menginging talinga nging laluan nato. Napa saja dibaca kok? Nabi menyuruh apabila telinga kita menginging itu baca salawat. Baca zakarallahu man zakarani bi khair. Nah, baca itu imbas salawat tadi. Itu menurut orang Bahari Bu aja daun ngarang orang tuna gugur menimpa daun kita. Ada riwayat memadahkan kayak Pak. Di bawah aras itu ada satu pohon. Yang pohon itu daunnya jumlahnya sebanyak jumlah manusianya. Setiap daun di pohon yang lengket di pohon tadi nih, itu namanya sudah ada. Sufyan, Abdullah, Abdurrahman, kayak KTP gitu nah. Nah si Ano bin si Ano alamatnya dia. Apabila gugur itu toh mati itu orang. Jadi ngaran kita di situ. Nah itu menurut Bahari itu ya daun orang mati itu toh menimpa daun kita ya telinga mengingin. Jadi dibaca apa? Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca apa yang baca? Zakarallahu man zakarani bi khair. Terserah nak ikut rahmat. Mensajin apa orang banyak tuh mengingin telinga nak tahu dia. Tak karena ada fatul auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Bagus saya juga. Daripada ada bacaan yang paling bagus Bu, apabila ada patir baca Subhanalladzi yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ujar Ibnu Abbas, siapa yang membaca ini ketika ada patir, insyaallah kada ditimbak patir. Tahu mun ditimbak lenje. Ini kada biar ada bahasa sambat, baik amun bahasa sambat yang baik. Nang disambat andila baik amun dilaki seorang disambat laki uang nang disambat ampun laki uang bukan laki uang ampun nang ada di laki uang disambat ya Banjar nak katuju benar bisa berlalatah amun mati ditibak kata nak ucapan kita tak cakanya misalnya astagfirullahaladzim tasambat ngaran Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim tasambat ngaran Allah bismillah alhamdulillah ini kada bersambat nangin Jawa ya tapi sebelumnya ada doa ada bagian diucapkan nah ada sambatnya pulang Jawa gana macam suahnya melihat di Jawa Banjar ya tetap Banjar manakah tahu juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang dua sebelum kita lanjutkan. Ada Bapak Ibu. Ustaz. Ya. Kalau kita nyelawat itu sunat dan baca salam. Betul. Kita menyelawat tuh naik ke rumah tuh. Dari salam sunat dah. Dari salam masuk. Naik ke rumah orang. Oh masuk ke rumah baca selawat dulu. Salam. Oh salam. Terus? Dia sunat yang baca salam. Oh iya. Memulai salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Orang membacaan di dalam situ.
amun orang bebacaan, amun terganggu bacaan orang, kada usah mengucapkan salam. Nih kayak kita pengajian, kada usah bahasa salam. Apalagi orang sudah sedang sembahyang, assalamualaikum. Gina sembahyang, masuk, aku sembahyang. Hukum memberi salam itu bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Ulang-ulangnya, mengucapkan salam itu bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Sebila kita mengucapkan salam wajib, setiap kita sembahyang 5 waktu salam pertama. Jadi minimal 2 ayat. Kita mengucapkan salam sehari semalam wajib 5 kali. Maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali. 9. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu mengucapkan salam itu wajib. Yang wajib itu yang pertama, kadu wajib. Yang kedua sunat kita mengucapkan salam. 1, apabila kita salam ke kiri, itu sunat. Yang kedua, apabila kita bertamuan awam sesama muslim. Nah, kemudian menjawab salam hukumnya apabila kita diberikan salam wajib. Cuman pahalanya ganal yang memulai. Padahal hukum memulai salam itu sunat, menjawab wajib. Inilah hukum yang bertentangan dengan kebiasaan. Biasanya kan wajib ganal pada sunat, tapi khusus salam, memulai salam hukumnya sunat, lebih ganal pahalanya dibandingkan menjawab pada wajib. Kenapa? Wajib menjawab lantaran ada nama mulai. Maulah dia tetamu waalaikumsalam. Apabila ada yang mengucapkan salam awan kita dengan kita, lalu kita tidak menjawab, malaikat yang di sebelah kanan kiri kita yang akan menjawabnya, dan dia akan melaknat kepada kita 70 kali. Untung buat salam itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah satu yang menjawab, nih kayak ulun tidak assalamualaikum, jalan saya kau menjawab tadi. Nang lain tuh ada berdosa tuh, gimana dapat pahala saya ikung. Tapi yang saya ikung tadi melepaskan dosa yang. Tapi apabila diucapkan salam sekelompok ini, saya ikung kadang-kadang menjawab salam berdosa. Ada 100 berdosa. Nah, jadi hukum memulai salam kita kepada sesama muslim adalah sunat, menjawab wajib, tapi ganal nang memulai. Berapa pembandingannya? 1:9. Berarti 1 yang memulai, 9 yang memulai, 1 yang menjawab. Lantaran apa? Menjawab itu terjadi karena ada yang memulai. Maulah sesama diam langsung waalaikumsalam. Nah, kemudian makruh menjawab salam ini nang anuman belum kawin lagi. Kepada siapa? Pemudi yang menimbulkan fitnah. Hanya tadi neneknya awan mamanya lalu kali diucapkan salam, anaknya nang gadis di belakang nang 10 meter, assalamualaikum. Sebab kenapa? Berarti dia mengucapkan salam kepada nang yang lewat yang modernnya ada efek tepinya. Efek samping tuh biasa. Efek tepi. Buktinya neneknya lalu dia dapat gak diucapkan salam. Mamanya kan diucapkan salam. Kenapa makanan anak nang 17 tahun nih? Maka anak kegadisan apabila diucapkan salam sama pemuda menimbulkan fitnah. Kada usah dijawab. Cuman kadang-kadang alim juga nang lelakinya. Assalamualaikum, beramainya. Dosa tuh dek kau tak jawab. Lalu hang jawab, waalaikumsalam. Dibungulinya. Yang keempat, salam itu hukumnya haram kita ucapkan ketika memberi salam kepada non-Islam. Kalau dia memberikan salam dan kita, ada boleh juga kita menjawab. Memulainya kada boleh, menjawabnya kada boleh.
Tapi kayak apa nih ada orang non Islam, assalamualaikum. Orangnya biasa bertetangga, malah ada anak orang Islam 4 gua mengaji. Di sana suhada dulu, orang Batak. Ya, makanya Batak tuh Banjar tuh Batak tuh yang kali ya di tangan tuh di Batak namanya. Jadi kalau ada buai orang non Islam mengucapkan salam assalamualaikum, jawab wa'alaika. Jangan waalaikumsalam. Haram hukumnya kita mengucapkan salam kepada non Islam. Kenapa? Sebab salam itu doa keselamatan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan itu atas kamu. Kalau bahasa Banjarnya mudahan ikam selamat. Nah, jadi makanya apabila orang mengucapkan kita mudahan kita ikam selamat, kita membalas dua waalaikumsalam ikam dua mudahan selamat. Berarti kalau orang mengucapkan salam kita tidak menjawab, berarti kita pelokek. Orang mendoakan kita ada enggak, tapi yang sesama muslim. Jadi memulai salam kepada non-Islam tidak boleh, menjawab kada boleh. Macam mana nih kalau ada yang ustaz-ustaz guru sini, kebetulan ada undangan, ada taulah rapat apa nih, maka terkumpul non Islam ada. Boleh kita mengucapkan salam, tapi niatkan kepada yang beragama Islam. Nah, misalnya kan ada biasanya ada rapat tahu, misalnya kayak ada rapat rombongan ketua KPPS, kan ada yang Islam tidak misalnya tau. Nah boleh kada diminta ketua minta sambutan, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi niatkan dalam hati mengucapkan salam itu kepada yang Islam. Apabila ia berniat kepada seluruh jamaah yang datang, ada dosa di situ. Kenapa? Masalah ini menjawab malah situ. Yang penting kita ada berniat mengucapkan salamnya. Jadi tadi Bu, kalau ada non Islam mengucapkan salam apa tadi? Wa'alaika. Apa artinya wa'alaika? Dan atas kamu. Artinya tahu atas kamu toh. Nah, saking tidak bolehnya kita dengan non Islam itu dalam segi ibadah, kan salam ibadah, menanam anak non Islam sekalipun di pekuburan orang Islam ada boleh. Nih misalnya kuburan kita sini nih belum hibak nih, ada non Islam numpang. Padahal anak ada berdosa kan, karena dia belum balik. Padahal anak non Islam itu sepakat para ulama, anak non Islam itu masuk surga. Nah, sebab hari kemudian masuk nerakanya protes, aku tak tahunya, akal belum sempurna, masih halus. Nah, walaupun inya itu masuk surga, tapi hukum dunia berlaku anak non Islam tidak boleh dikubur di pekuburan. Jadi macam mana? Amun inya misalnya di sini nih kuburan Islam nih, hingga malah setambah asa kisah depak kan. Jaraknya yang penting bukan di wakaf sih, tiganya tuh. Kebetulan ada di higa wakaf tuh orang haji tanah kotor haji aja. Nah, dia apa? Makanya yang paling bagus ditanam tuh di pekuburan umum, jangan di hadapan rumah. Kenapa? Orang takut tanam. Yang kedua mau di hadapan rumah, busia terjual rumah, ayo. Kejadian di Pangkal Durus menanam keluarga di kabur dijual, ada tahu yang beli, sekali dicampur nang tabele. Kami pernah membongkar kuburan, gara-gara apa? Yang beli kebun itu melapor tuh ada namanya kuburan, rupanya yang jual ini kan tidak berbilang. Nah ini resiko. Yang bagus di pekuburan umum. Apa kelebihan kalau kita ditanam di pekuburan umum? Apabila ada orang Islam lewat membaca sekali aja salawat kah, Fatihah kah, apakah yang berbentuk zikir, niatkan pahalanya kepada seluruh penghuni kubur. Padahal tidak ada hubungan keluarga, dapat pahala. Amun di kabur, siapa ada nang kabur nanona paling sana 3 bulan sekali menyambit ampun nang kabur. Anaknya paling baik-baik juga mengirim Fatihah. Nangkap lalu babi gimana itu, maka pun babi berhubungan kada suaja babi nanti dapat ini ada kuburannya Al-Fatihah. Dede. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita malamnya terbuka.
Nebia, wah ini kan sedang merajalela jualnya orang mengengok ikan dalam apa? Kolam. Bukan dalam kolam, akuarium. Apa hukumnya memelihara ikan dalam akuarium? Ini ulang malam cabut-cabut aja kan? Paling udah dari tadi deh. Hukumnya ujian yang bertakon siapa nih? Ini yang bertakon nih Haji Rusli Marina bin Ma'ali. Gue uang lah. Hah? Betul. Mau sudah? Situ tinggal ya. Ada deh. Iya, ada. Berarti patung deh. Tahu lah, banyak kan tahu kan mana. Tapi hanya Haji bertakonnya 2002. Berarti 22 tahun yang lalu. Iya. Hidin bertakon awan ayah jeli apa hukumnya memelihara ikan dalam akuarium? Jawaban Hidin, hukumnya seperti memelihara burung. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh karena mendengar suaranya dan lain-lainnya, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Begitu juga tentang memelihara ikan hias. Jadi hukum memelihara ikan hias ini dua pendapat, sebagaimana hukum memelihara burung. Kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadir itu boleh mengengok burung, termasuk mengengok ikan, dengan catatan satu, jaga makanannya. Dua, jangan disiksa. Makanan situ termasuk bayunya. Dan tiga, ada manfaatnya. Baik itu manfaat suaranya atau bentuknya. Tapi burung hantu adalah manfaatnya. Bentuknya mengutani, suaranya dia apa lalu. Jadi ujar ulama, hewan yang tidak dimakan boleh itu kita jual apabila ada manfaatnya. Baik itu manfaatnya atau faedahnya diambil dari suaranya, seperti burung. Nah, menang saja nang dia dijual orang burung apa nang bagus suara itu pak otot lah, burung halak bagus lah. Atau gajah itu kada dimakan, tapi diambil manfaatnya tanah. Lagi itu hari ini kada lagi alat dalam mobil. Nah, kemudian apalagi selain burung tadi? Nah, apalah yang binatang ada manfaatnya? Nah, wah ini jangkrik dimakan lah. Ada. Tapi kalau jangkrik itu digunakan untuk umpan apa biasanya? Umpan burung. Itu jadi masalah. Tapi mun agan umpan nang orang diulah nang sate, boleh. Inya nang boleh itu tuh belalang. Belalang boleh. Cuman kita dia di sini kada boleh makan belalang. Inya Nabi memadahakan bangkai itu yang matinya boleh dimakan, kada usah disembelih, ikan awan belalang cuma. Jadi mun kita kepepetnya lauk kada dia belalang banyak, cocok di sate. Ini hukum, tapi belum tentu prakteknya hakun. Tapi hukum boleh sama toh. Hintalo binatang apa aja, walaupun kada dimakan binatangnya, boleh dimakan. Ulang-ulangi, semua hintalo. Nah, mana hintalo laki mana boleh? Boleh dimakan, walaupun hewannya kada dimakan, dengan catatan satu, belum ada tanda-tanda isi jadi anak di dalamnya. Dan semua ada kepalanya ada boleh kita. Yang kedua, kada memudaratkan akal dan tubuh. Jadi hintalo misal aja bang, orang saja ada lagu makan hintalo apa nang bidawang kenapa kan? Penyunya dimakan lah. Ada, tapi belum dimakan boleh dengan catatan tadi belum ada isi di dalam. Tapi pun udah ada betisnya kah, kepalanya kah, ada boleh. Yang kedua kada memudaratkan. Sebenarnya dalam hukum Islam, tapi praktiknya wallah alam nih. Kalau cacak tuh yang dua macam tadi boleh. Cuman apabila kita makan yang cacak melayap ke dinding. Nah, berarti ada efek. Atau imbah makanan hitau cacak awak getal. Selama itu tidak memudaratkan akal dan tubuh dan belum ada tanda-tanda kehidupan dalam boleh.
Makanya gue yang mempian beingo hayam mati maka sedang behin calok muridnya. Amun karas boleh dimakan, amun lamah kada. Tapi itu amun mati, amun kada mati boleh aja. Nang menjaga rembes ngarannya mun urang bener. Kakanakan kada boleh makan gerembes, bukan kada boleh amun boleh mama ininya kada sawah. Bantal jangan diduduki bebisul. Sebab amun terlalu duduki rusak beri bantal ngalih. Nang kada boleh desa tu bibini begak duduk di muhalawang, apalagi gadis. Nah, tu jangan tu. Lalu ngelik. Nah, jadi kada boleh juga lamak pelang tu di hadapan nang. Ya Allah. Jadi masalah akuarium tadi itu dua benda. Nah, tergantung pas siapa dia. Mun hendak mama menengok umpat nama boleh akan, tapi tadi makanan dia kan. Sebab ada orang menengok kucing kada dijaga makanannya mati masuk neraka karena menyiksa. Nih, sikit lagi nih. Ini ada yang bertakon pulang nih. Ada ditulis takon nama takonnya. Jumat 2003. Siapa yang bertakon kadang-kadang? Bolehkah menjual seng bagus, atap seng bagus, atap masjid karena atapnya diganti baru lagi? Nah, biar tahu gue ibu nama kali tahu nama jual panitia tahu jual. Nah, sebab mau sembahyang aja kalau tahu kayak bisa bayar juga. Tafsir, arti tafsir itu diperinci. Jika sengnya itu masih bagus, tidak dijual. Bagus sudah dijual pakai ya pulang. Iya. Dan jika tidak bagus lagi dengan sekira-kira hilang keelokannya, bakarat deh. Atau misalnya ada bakarat dua lain deh warnanya dan hilang manfaatnya, bocoran kan itu, maka boleh dijual. Adapun jika tidak hilang manfaatnya, sekiranya mau menjual, hendaklah bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan syarat harganya itu diberikan kepada seng itu pula. Ini bagus kekanakan kena biaya calon calon nang apa? Pegawai masjid. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i kada boleh jual malah sih. Sahancurnya Nah, tapi pendapat yang lain boleh dijual kalau memang sudah tidak bisa lagi dipakai. Atau bisa dipakai paling beberapa bulan hancur aja deh. Abek makanannya. Tapi kalau bagus Pak, cuman hendak ya kayak ini kayak kita nih kayak saja nih. Padahal papannya masih bagus, tihang masih bagus. Nah, cuman hendak kayak orang gua betul. Apa namanya nih? Artinya tuh gengsi. Sana beton disuruh angke lagi beton, anak ada beton. Padahal masih bagus, hanya 15 tahun. Maka papan bahari nang ayat tuh. Jadi mun hendak menjual-jual walaupun bagus, taklidlah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan menjual. Mun Imam Syafi'i mun masih bagus, ada boleh. Masih tuh. Nah ini untung pulang nih ada pendapat yang lain. Jadi kita ada nang diumpat ya. Jadi udah kita umpat itu tuh, ada lagi kita bertanggung jawab. Istilah sopir kita tahu lagi. Mau dia menumbur nang pagar orang bukan penumpang nang di penjara. Siapa? Sopir. Tapi kita hati-hati juga nggak kita tahu umpat dia polisi jangan umpat nang sopir nang. Makanya yang boleh diumpat itu sopir yang bertanggung jawab. Nah dalam bidang pakai sopir kita yang bertanggung jawab yang bisa, yang insya Allah itu tidak bermasalah, itu Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nang lain itu ada depan apa istilahnya sopir nang surat namanya Sim. Nah simnya ada depan. Walaupun hebat, yang lain tuh hebat bukan kada hebat, imam-imam yang lain tuh hebat, tapi simnya kada keluar belum. Nah yang empat nih udah dapat sim nih, diakui udah.
Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi nih sebelum dilanjutkan. Ulun tadi udah masalah sembahyang tuh, musnya muyak gimana sembahyang? Apa sembahyang kada jangan yang lain lagi mah. Ada yang bertakon. Ada kadi di ah sembahyang rumah. Disunatkan kita sembahyang selesaikan azan, sebab apabila azan sedang berlangsung kita sembahyang makruh. Macam mana nih situ azan sana azan, malah ada apa-apa, jangan pahalanya boy. Di sana situ hayya ala shalah, la haula wala quwwata. Begitu nah imbas ya bang, tambah banyak menjawab. Nah, itu menjawabnya itu macam apa Ustaz? Nah, salah nyawa kamu itu. Nyawa kan di sini azan selesai di sini. Jawabnya Jawab sini belum anu lagi. situ pulang. Kada lawas ada selisihnya paling dua mah. Iya. Nah, kalau lah yang Yang boleh dijawab kalau diingat jangan pulang pas bibiana imbah menjawab sini, imbah situ menjawab tip sudah selesai dia baca doa. Sekalinya tipin di depan anak azan pulang jawab pulang ya. Yang azan di TV tidak sunat dijawab apabila itu kaset yang diputar. Tapi umumnya apalagi upin-upin. Dia yang wajib itu yang bukan kaset, walaupun di TV. Contoh azan di Mekah, ada yang langsung siaran langsung. Nah, ketika TV Mekah atau TV Madinah langsung menayangkan azan, maka kita sunat menjawab walaupun dia di TV, sebab itu dianggap apa namanya nih, menayangkan siaran langsung. Tapi kalau itu siarannya sudah lewat lalu diputar, berarti macam menjawabnya kada wajib. Nah, jangan kena putar RCTI azan ada jadian mendama anaknya putarnya, anaknya halus nih supaya aman diputarkan TV putarnya RCTI azan sudah itu sembahyang. Dia bahasa putarnya pulang kan Indonesia azan pulang tunda pulang. Ianya tunda harus saya. Di masjid kasih dulu. Di masjid kaset dari dua dijawab. Iya. Ada kan masjid ada kaset. Yang dia Ustaz para anak kami itu kasih. Ada. Ada sunat. Pun mandi ibu ayah mandi kan. Tapi udah selesai dosa. Ada azan kado ya bisa dijual kan. Kebetulan nih nak suaranya malam itu ada datang. Ini kan dalam supat asik bantainya. Berarti itu sebenarnya belum lepas kesunatan azan. Walaupun 3 kali kasih diputar ulang. Karena itu bukan sah. Kada sah. Cuma sembahyangnya sah, cuma tidak dapat pahala azan. Nah sama ibunya, aku anak azan, ya aku anak amat di sembahyang, putarnya HP akamat. Betul hanya ini sembahyang. Ini kan sunat, gak mau nih. Jadi ibu itu kalau mau langsung suang, malah kan bagus sholat. Jam pulang belagu banyak amat, sunat bebinian amat. 1 jam tapi belagu, kuat. Nomor 2 belagu bemik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan masalah sembahyang kan? Enak kita minggu dudi insyaallah udah ada halangan nang masalah sembahyang. Oh iya. Ulun tadi ada mencatat masalah sholat kita berjamaah. Mana catatannya tadi nah hilang. Mau dikatatnya berarti ringkasan nyaman deh. Mau dibuka tuh banyak bananuannya.
sebelum tetamu mungkin ada yang nak bertakon. Ya nih untuk ibu-ibu nih Bu, kalau ada kejadian ada yang tukang mandi mungkin datang sini jenazah. Kalau memandikan jenazah kebetulan bertato, maka kewajiban ibu cuma memandikan. Masalah uang itu bertato urusannya awan Allah. Jadi macam mana sah lah, sah. Sebab tato itu hukumnya tetap haram. Cuman kita kepada mayat tetap memandikan. Masalahnya bertato urusannya awan Allah. Syarat berjamaah makmum dia kita tahu. Satu, syaratnya kita berjamaahnya berimaman bermamamumane mengikut imam. Satu, tidak mengetahui batal imam. Sehingga apabila kita yakin imamnya batal sembahyangnya, misalnya barusan tadinya menjampai bininya, ya boleh kita umpatnya. Atau tadinya berjalan kita tak kantor, langsung ke masjid ada bodoh lagi, itu nyata dosa umpatnya. Atau ingin menjejak nang tahi cacak. Nah ini masih ada juga menjejak tahi cacak bodoh pula. Meja tahi cacak tidak wajib bodoh. Jadi apa? Membasuh bekas yang dijejak yang karena dibetis. Sebab yang membatalkan wudhu itu bukan najis. Najis tidak membatalkan wudhu, najis membatalkan sembahyang. Cuman orang yang sudah wudhu karena najis, bukan wudhu balik, hilangkan najisnya dulu, dibasuh. Jadi 3 kali tajak najis kada batal wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu satu, keluar salah satu 2 jalan. Makanya Bu, kalau ibu imbas sembahyang maghrib nunggu isya, kemudian ada ragu-ragu, aku ini batal apa tidak, ada batal apa tidak, itu setan meniup di mulut toh. Maka ujian Nabi mengajarkan satu, adalah berbunyi tetadang, adalah berbau. Sebab biasanya yang dari belakang kita nih itu 2 macam, biar ada berbunyi, berbau. Malah nang kada berbunyi itu mantap lagi. Nang kada berbunyi itu mantap baunya. Bah makan nang jengkol. Nah, cuman paling bagus bodoh imbas sembahyang walaupun tidak batal. Kita tidak batal sembahyang maghrib, paling bagus lagi bodoh mau sanggup. Banyak kan gitu kada batal kada bodoh. Yang kedua, syaratnya kita sembahyang berjamaah itu tidak tidak meyakini kalau imam yang kita ikuti itu wajib mengqadha. Nah, misalnya orang nih sehat wal afiat, banyu ada, kemudian tayamum, tak boleh kita ikut itu. Karena syaratnya tayamum mungkin dia sakit atau tidak ada. Yang ketiga, imam itu tidak menjadi makmum. Jadi kalau ada orang menjadi makmum kita ikuti kada boleh. Tapi orang sudah masbuk nih, ini sembahyang berjamaah, sakit ada masbuk, imam salam hidin berdiri, boleh diumpati. Yang kada boleh sesama masbuk, ini sesama masbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua di maju atau berdiri. Allahu Akbar. Makanya sekali lagi Bu, kalau ibu masbuk disunatkan berdiri ataupun salam, selesaikan salam kedua. Jangan salam pertama, udah salam dua. Sunnah hukumnya imam salam yang kedua baru salam. Sunnat hukumnya imam salam yang kedua masbuk berdiri. Nah ini yang makruh nih. Berdiri berdua si masbuk. Soalnya saya kok mundur dijadiakannya kawannya jadi imam, ini makruh hukumnya. Jadi macam mana? Selesaikan masing-masing. Nah, ibu ketinggalan sembahyang nih, karena batal kah atau lambat, suami berdulu boleh Bu Ai langsung dia dan umpat di belakang laki. Ada usaha pada aku umpat abahnya lah. Abahnya oh abahnya aku umpat. Abahnya aku umpat lah. Jangan laki muyak batal aku nah. Ikut saja usolli. Ternyata Bu Ai, laki pian tuh kada berniat jadi imam sah dan pian dapat pahala berjamaah. Apabila laki pian berniat menjadi imam dapat pahala berjamaah, kalau tidak sah
tapi pahalanya sendirian. Jangan diberi takut berniat abahnya lah jadi imam, ada usah. Sebab imam itu tidak wajib menjadi imam, berniat menjadi imam, kecuali satu, sembahyang Jumat, ini wajib. Dua, mengulang sembahyang. Ya sembahyang fardu ini boleh kita ulang. Udah sembahyang nih, mbak tuh ada datang lagi, abang sembahyang bang lagi, aku 4 bang, berjemaah kita. Abang berniat jadi imam, aku jadi makmum. Boleh 2 kali sembahyang, tapi syaratnya berjemaah. Yang ketiga, sembahyang di nazarata. Aku pun anak lulus kena ini nah sekolah nih nah diterima di fakultas perikanan. Kemudian aku bernazar sembahyang 2 rakaat. Nah, berjamaah. Nah, yang wajib nazar itu yang wajib tuh nang sunat. Aku nang sembahyang. Aku bernazar sembahyang zuhur. Nampaknya. Ijazah nazar itu bukan sudah pernah kita bicarakan bu, nazar itu syaratnya diwajib dilaksanakan itu banyak. Salah satunya lagi apa? Apabila kita bernazar tidak bertentangan hukum Allah, itu wajib. Apabila bertentangan kada wajib. Dering nalaki. Aku pada pemanya. Aku rasanya kayak ini panah. Hidup juga panjang umurku. Amun aku sihat temannya aku bernazar. Napa aja nang bini nazarnya yang aku catat nah. Amun aku sihat lah ingatakan aku bernazar. Aku anak meragap bini tetangga. Ada wajib. Atau nih juga nih bernazar juga. Anaknya 3 adalah laki. Anak bini, bininya betiana. Ujian nang laki ingatakan ding lah. Catat kalau aku kalumpanan aku bernazar nah amun kalau kena anak kita toh bibini aku bernazar organ tunggal 3 hari 3 malam ada wajib nah, jadi jangan berbeda asal semua najar wajib lihat dahulu najarnya. Aku dia biar kayak anakku tuh lulus, aku merapas sayang di kuburan yang Masjid Hidayatullah kan. Ada wajib. Karena itu mumbar. Ada pertanyaan sebelum lanjutkan? Tidak ambil. Amun kita niat kambing ya boleh. Jangan sapi. Berarti belum lagi karena niatnya sama tuh kalau niatnya hayam jangan diganti-ganti aja. Mantap nih kambing aja. Ada boleh hayam tuh lah. Kalau ibu niatnya ziarah kubur sapat benazar, jangan kejauhan. Sebab nazar itu apa yang tapi kalau ibu bernazar aku kena amun lulus anakku aku membaca Al-Quran, nah itu tersalah toh. Aku misalnya aku kalau nanti anakku lulus bernazar aku akan membaca Quran 1 juz. Nah ini tidak ditentukan kan, terserahlah. Jus penghabisan kah? Nah, lakas jus penghabisan. Kenapa? Nah, dengan baca. Tapi kalau misalnya ibu bernazar, aku kalau nanti khatam Quran akan menghatamkan akan menghabiskan 1 jus yang ke-20. Nah, itulah tuh. Yang jus yang ke-30. Nah. Sama tuh. Aku kalau misalnya nanti atau gini bernazar selamatan. Nah ini terserah nih selamatan kak. Cakuduk aja kah selamatannya juga.
Tapi emang udah tersambat, nah, jangan dicoba-coba, berarti belum lagi tuh. Yang ketiga, yang keempat, syaratnya kita berjamaah itu imam tidak umi, bacaan kada bagus. Nah jadi kita ini tahu diri walaupun ustaz kada bagus jangan maju. Ini kada. Mohon maaf nih, amun-amun ada yang umi, pilat kada boleh jadi hatib. Engkau? Mohon maaf aja Pak. Dalilnya minggu dulu karena majakan. Ayo majakan. Kalau kailan no, ini kada dipaksa bener yang pilat ini siapa Ustaz anak Ustaz Bubur siapa? Jamil. Ustaz Jamil. Ustaz Jamil. Tahun dulu boleh menelepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Lebaran haji ini Ustaz siapa? Ada kode undangan khotbah. Ngapa Pak Ustaz? Mau undang Ustaz kena khotbah nih lebaran salat Id Idul Adha. Ulun tolak. Padahal hukumnya cuma sunat toh, orang pilat boleh aja. Kemudian kita jadi kita mulai. Ayah haji ali bepada khatib kada boleh pilat. Makanya udah enak pilat. Khatib menceramah gimana? Makanya khatib itu galwat apabila rukunnya ketinggalan kada sah. Amun ceramah ada rukunan. Maka kemana-mana ayo makaman main kayak misalnya paling amun orang ada ketujuh ada diundang orang lagi. Ada sejarahnya tuh. Ya batal kita maulid nabi kita. Penceramahnya bilang. Ada cerita. Nah tuh. Jadi kita tahu diri mampir-mampir mundur. Aku dia pengajian yang mundur cuma orang-orang ya. Makmum tidak boleh lebih tempat berdirinya daripada imam. Jadi jangan makmum di hadapan, imam di belakang. Sama dalam rumah tangga itu yang imam siapa Bu? Laki. Jadi kalau ada tamu jangan ibu maju dulu. Nah laki berada di belakang, Nabi ini menghadapi semua anak laki ke bibir. Ngapa Pak? Ngapa Bu? Oh iya. Jangan laki ya, nyambi kedudukan Pak. Maaf. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Yang keenam, harus mengetahui gerak-geriknya si imam pada perpindahan si imam. Nah, jadi kita mengetahui imam itu berpindah dari berdiri kepada rukuk yang tidak, yang dalam sujud dengan apa? Melihat atau mendengar. Berarti kita kadang melihat imam tapi mendengar soal Allah atau pindahnya. Atau kita melihat ada imamnya kita ada lihat soal ada nang di hadapan kita karena jauh di belakang. Kita melihat nang di hadapan. Nah, pokok berarti yang kita lihat yang di hadapannya umpat yang di hadapannya. Ada pertanyaan? Mau kita berjemaah kakanakan nih. Ini orang tua. Kakanakan sebelah mana? Sebelah kanan enggak? Kakanakan paling belakang. Kadang banyak masih anunya. Tapi nakanya, pusatnya. Bukan yang Tuhannya sikit ha. Kanakan yang banyak. Ini Jadi yang memandokan jadi tadi. yang Tuhannya di tengah gitu. Jadi yang begini yang hal-hal dihiga di sebelah sini. Nang bagus nang Tuhan di tengah-tengah. Jadi mun nyemang hilang ada menjadi masalah. Ini kada nang Tuhan sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah kosong pasnya tulakan. Jadi nang bagus itu nang Tuhan tuh di tengah, nang kiri kanan kakanakan. Jadi mun yang kiri hilang ada putus, hilang kedua-duanya ada putus. Ini kada nang Tuhan berlima, bertiga kakanakan, berdua nang Tuhan berempat kakanakan, bertiga Tuhan bertujuh kakanakan, pas hilang. Maka kakanakan sembahyang itu bisa jadi wali. Bisa jadi wali buat waktu takbiratul ihram di higa kita sekalinya kita salam itu. Bentuk yang bisa berpindah saja itu siapa? Wali. Kemudian berada dalam satu masjid, bila di luar masjid jangan lebih 300 hasta. Karena kita lanjutkan masalah ini nih.
Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada yang hendak bertakon lagi nih. Nah, Ustaz. Jadi barisan sak pertama itu tadi isinya kiri ke kanan kah apa kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Yang mana nih? Isi sak tadi tuh Di masjid. kanan kan ke sini apa ini ke sini. Oh, bibinian. Makluannya ada banyak. Bagusnya malah agak di tengah-tengah Saknya ada sedikit. penuh. Di tengah-tengah ada bagus sedikit. Jadi kena ada yang datang meimbangi yang kanan. Ada pulang banyak ke kiri. Nah, sebanyak ketentuan benar tuh sahaja Kang. Cuman kita ambil tengah-tengah aja. Nah, jadi di pertengahan berlima misalnya tengah-tengah aja. Jangan berlima, berdua di kanan, berdua di kiri, sekong di tengah. Nah, hebatnya. Dirapatakan bagian tengah. Ada yang datang, sama imbangi yang datang nih. Wah, ini nampaknya banyak ke kanan ya, kiri isi. Nah, cuma sekali lagi Bu, jangan bikin sat yang kedua kalau sat pertama belum penuh. Ibu-ibu paling bagus kata Nabi paling belakang. Bapak-bapak paling bagus depan. Cuman tolong ingat, yang ini nih kalau tidak berdinding, tapi kalau ibu berdinding paling depan bagus. Kenapa kalau tidak berdinding paling belakang? Supaya jauh dengan laki-laki. Oh, mula sabaro. Itu sudah dihisapkan. Kalau ini sapnya begini, nah ini sapnya, hibak nih. Nah, di mana bagusnya? Di belakang. Ini ada yang nyambung di sini, nah, langsung kedua ada di tiga sini. Berarti ada 4 pengajian malam Kamis. Kalau ada aturan pahaminya loh, kalau ini kok ada kayak. Kemudian datang lagi sekong sebelah kanan, datang pulang sekong sebelah. Nah, itu aturannya. Biarnya bagus aturannya. Orang gabung aja Bu ay beratur sama Anda. Jangan orang ada nak muka ya. Gabung. Wallahu a'lam bishawab. Mau hendak takut kene babena. Apalagi ya? Sebelum ditutup, hendak Ibu baca doa kabula betakon dah Bapak. Oh ini langsung dah Bapak nak siapkan daripada bulik ya nak. Apa aja? Sembahyang mengunjur gimana? Sembahyang mengunjur. Duduk sembahyang bisa dilipat. Kada kau dilipat. Yang jelas mau kada kau dilipat jelas kada kawak sujud. Iya. Mengunjur harus sujud. Nek, berdua nak. Itu jen kada kawak hidin pas saya kayak ini nah. Terus sangat misal kau kayak itu aja nama kawak ini kayak nek. Tahu lah kayak ini nah. Allah. Atau kuatkan pada tadi. Jangan pulang karena ini nang ada kawak kain anu kain nuna. Awak tuh, jangan ditanya itu. Jadi kalau ibu kada kawat desa kayak itu nah, atau sabuting kawatnya kayak ini kada kawat dia desa kayak ini pang ini gini, kayak itu pang nah. Kalau bisa lewat pada itu hot. Nama Allah liman hamidah. Allahu akbar. Diwatakan pada tadi sikit. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Bakosi. Ada deh. Kursinya kan ada. Ada turun kayak Di Makkah kursinya. Yang bakosi itu orang yang kada kau berdiri. Ada kursi lanjang. Ambil kantong. Nah plastik aja. Yang kursi berdiri kawai.
Sudah berduduk, alih berdiri. Iya, kursi banyak kan kursi. Orang di masjid ke masjid berjalan, sekali sembahyang berduduk di kursi. Nah ini salah. Nah ini pas nih. Nah, Berjalan tidak kawa, apa-apa. berduduk, berdiri itu yang alih. Ulun sampai berjalan kawa, walaupun kayak ini nak berjalan. Nah, Iya, kawa kau berjalan. berjalan. Sembahyang kayak apa? Ada boleh langsung berduduk. Iya, dekat. Jadi macam mana? Nih, Misalnya. kau apa berdiri nih? Iya, kau Wajib berdiri, tidak boleh ada. Iya. Yang langsung berduduk tuh kada kau berdiri. Allah. Oh, kada kawa. Sujud kada kawa, lanjut. Maka pada bagaimana pulang tuh Allahu Akbar gimana? Sami Allah man. Allahu Akbar. Maksud berdiri, awal berdiri pulang lain. Kawa berdiri. Allahu Akbar. Berdiri pulang. Yang langsung berduduk langsung ke ini nih, kada kawa berdiri. Nah, dia ke masjid aja nggak dipikul. Boleh dicandu. Kalau ada mau selama masih tegak tidak boleh duduk. Jadi rokoknya macam mana? Ini ada orang buat berdiri kawa rokok, ada kawa duduk, ada kawa, maka tetap berdiri. Allah, di rumah kasuaranan. Rokok ada kawa. Nama Allah, nama Hamidah. Allah Akbar. Jangan pulang berdiri duduk ada sekali sujud turun. Itu kawa berdiri bersujud. Sekali naik masih sibuk. Itu tuh ada tanya toh. Itu sehat. Iya tuh batik. Sekali rokok kayak ini nah, sekali sujud langsung. Ulang. Kita ini bakalan Tuhan, mudahan jangan. Iya. Jadi kalau masih bisa tegak, wajib tegak. Rokok tak bisa, sujud tak bisa, itu baru diganti. Allah. Atau udah kayak ini geritingan imam kepanjangan. Tumbang dia aku nih. Boleh lah. Kalau dia bawa kursi. Ini kan kita kursi. Ibu sembahyang subuh Jumat. Orang tua masih sunat. Imam baca hasa panjang-panjangnya. Subuh Jumat sunat atau ayat saja. Tapi ibu gelitiran dah belum sampai subuh. Boleh. Jangan pulang, ibu-ibu sedang kayak ini nah. Nah. Imamnya ayat sajadah panjang 11 menitnya imbah. Padat aku beli kayaknya. Aku tadi sebehat rumah. Duduk. Jadi sembahyang subuh ikut berjamaah, ayat sajadah dibaca, imam sunat reda kah makmumnya, tidak reda kah, suka kah ada kah makmumnya, baca. Tapi bagaimana Allah Tuhannya kada kau berdiri, duduk. Awalnya berdiri satu mat, sekalinya nak lain kau kurang mana? Nah, ayah. Masjid putih jadi kuning. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Habis. Al-Fatihah. Belum jahil kamu masih selamat. Anak bagus di samping supaya jangan tidak apa-apa di hadapan tapi di samping kan ada mengganggu juga orang kena. Iya. Duduk di situ toh. Anggap lain posisinya tuh pasangan awan sat. Jangan posisinya anak-anak hakawan. Paling bagus lihat di samping gue supaya jangan benar. Ayat ukhuwah. Iya. Imamnya tidak bisa berdiri, imamnya sembahyang berduduk, makmumnya sah berdiri. Misalnya nih. Ulun atau nih jadi imam. Bisa duduk tapi tegak tidak bisa. Sah imamnya duduk, makmumnya berdiri. Sah.
Jangan tolong imam berduduk, makmum sebetaan berduduk. Kan 4 imam dia. Jadi imamnya duduk karena tidak. Ini ada orang dari sekian banyak nih hidin paling bagus bacaan. Maka siapa yang bagus hidin, tapi hidin duduk dan jadi masalah. Karena yang bagus bacaannya tadi nih. Buat sebab dia bisa ada sana lain. So, jadi imamnya duduk diikuti oleh makmum tegak sah. Imam picak sah. Tapi amun makmum picak kada sah. Ada makmum picak awan tuli kada sah. Imam sami Allahu liman hamidah. Dan hatinya lawasnya imam hanya ngerokok, padahal orang sujud deh. Imam buta tuli, inilah masalahnya. Imam buta dan tuli sah jadi imam. Karena ini suaranya lu pikir di belakang. Allahu Akbar, umpatnya ada. Tapi mun makmumnya picak wan tuli, ini jadi masalah. Imam bokoi masih berdiri. Imam salam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kayak nang minggu dulu nyambung weh. Al-Fatihah.